semuanya, senang sekali ya pagi hari ini Kaumaya kembali hadir untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, kalian tahu gak sih kalau pagi hari ini Kaumaya udah ada di salah satu PAUD yang ada di Kota Palangkaraya. Ada PAUD Islam Terpadu Al-Ghazali. Nah hari ini Kaumaya bakal jalan-jalan dan juga cari tahu nih kegiatan apa aja yang ada di sekolah ini dan ngapain aja teman-teman kalian yang ada di sini. Yuk ikutin Kaumaya. Adik-adik, sekarang Kaumaya udah masuk nih ke sekolahnya. Dan kali ini Kaumaya mau langsung ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah yang ada di PAUD Al-Ghazali ini. Ikutin Kaumaya ya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Oke, adik-adik, sekarang Kaumaya udah ada di depan ruangan kepala sekolah nih. Langsung aja ya, Kaumaya mau tanya-tanya nih sama kepala sekolahnya. Kira-kira di sekolah ini ada apa ya? Langsung aja. Bilang hore, hore. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan masuk. Hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Oke, adik-adik dan pemirsa yang ada di rumah, kali ini Kaumaya udah ada di ruangan kepala sekolah. Dan kali ini langsung aja nih Kaumaya bakal tanya-tanya nih sama ibu kepala sekolahnya. Jadi ikutin terus Kaumaya ya. Nah pagi hari ini kita dari program Anak Ceria mau jalan-jalan nih ke sekolah ini Ibu. Boleh kita tanya-tanya? Boleh. Iya Ibu, PAUD Al-Ghazali ini sudah berapa lama nih berdirinya Ibu? Ya, Kak Maya, terima kasih atas kehadirannya di tempat kita. Di sini PAUD Al-Ghazali Modern School Palangkaraya pertama berdiri sejak tahun 2013. Jadi sejak tahun 2013 itu kita sudah membuka layanan dari PAUD atau yang sering kita kenal kelompok bermain, kemudian TKA dan TKB. Sejak 2013 berarti sekarang berjalan pada tahun kelima Kak Maya. Iya. Nah, Lembaga Pendidikan Al-Ghazali saya cerita sedikit nih. Iya di sini. boleh. Kita memang berdiri bersamaan dengan SMP-nya. SMP Al-Ghazali Modern School itu berdiri bersamaan dengan kelompok bermain dan TK di tahun 2013. Dilanjutkan 2014 kita mendirikan juga SD. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Lembaga Pendidikan Al-Ghazali sudah membuka 3 layanan dari PAUD, kemudian SD IT Al-Ghazali dan SMP IT Al-Ghazali. Oh, berarti ada 3 layanan ya Bunda? PAUD, SD, Al-Ghazalinya dan SMP-nya. Dan sama-sama berdiri di tahun 2013. Ya, kita Dan untuk PAUD sendiri nih Bunda, karena kita kan anak ceria ya, jadi Siap. kita hari ini, pagi ini bakal ngobrolin soal anak ceria PAUD, dan PAUD-nya aja. Nah kalau untuk PAUD sendiri, ini ada berapa kelas yang ada di sekolah ini? Dan ada berapa pengasuh juga di sini Bunda? Ya, Kak Maya, kalau untuk di PAUD Al-Ghazali, kita masing-masing ada kelompok bermain, itu 1 kelas. Kemudian TKA-nya 1 kelas dan TKB 1 kelas. Nah, di kelompok bermain ini, untuk jumlah siswa di tahun 2018-2019 ini, itu berjumlah 17 anak. Oh 17. Ya, 17 anak di kelompok bermain. Kemudian 23 anak di TKA dan 21 anak di TKB. Dan masing-masing kalau kita di sini sebutnya untuk pengasuh mungkin tadi ya, kita sebut di sini gurunya itu ustazah karena kita di sini ada beberapa kurikulum yang kita pakai. Tentunya 2013 kita pakai dari Diknas, kemudian dari Departemen Agama karena kita mengambil Islam terpadu. Nah, kita ada nuansa Islami, nuansa kebangsaan, kemudian pembiasaan untuk anak-anak Islami menjelang usia sekolah itu tadi sesuai dengan visi misi kita. Nah, itu di setiap kelas ada 2 ustazah kita sebutnya. Oh berarti ada 2 ustazah ya? Siap.
Oke, tadi kan berbicara kalau di kelas itu sesuai dengan visi misi dari PAUD Al-Ghazali, Bunda. Apa nih visi misi dari PAUD Al-Ghazali ini? Ya, Kak Maya, kalau PAUD Al-Ghazali di sini kan berdiri, kita sudah mulai sebutnya nomenklatur berbeda. Kalau dulu TK Islam Terpadu Al-Ghazali, karena kita ada 2 layanan, maka sekarang disebut PAUD Islam Terpadu Al-Ghazali Modern School Palangkaraya. Nah, kita berada di alamatnya nih di Jalan Garuda 4 nomor 51, bersebelahan juga dengan SD Islam Terpadu Al-Ghazali. Visi kita di sini anak cerdas dan berakhlak mulia. Pondasi dasar dulu. Kalau anak itu sehat, pasti kecerdasannya akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang jelas karena kita Islam di sini, akhlak mulia itu sangat dipentingkan atau diperlukan ya Kak Maya. Kemudian visi kita menumbuh kembangkan nilai-nilai Islami menjelang usia sekolah. Kita prasekolah. Jadi nilai-nilai Islami itu benar-benar kita tumbuh kembangkan dari pembiasaan, dari kegiatan mereka berkumpul, bersosialisasi dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih tua, bagaimana mereka bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai Islami itu. Kemudian tujuannya kita membiasakan anak untuk hidup bersih, sopan santun, interaksi sosial yang sehat. Dan satu Kak Maya yang bisa digarisbawahi bahwa di PAUD Islam Terpadu Al-Ghazali ini, karena kita layanan dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah itu anak sudah tidak membawa jajan atau tidak membawa bekal dari rumah. Kita siapkan include di sini sudah makan siangnya, kemudian snacknya. Dan anak tidak belajar atau kita ajarkan untuk tidak jajan sembarangan. Karena kita memang tidak ada, mohon maaf, bukan kita menutup pintu rezeki atau apa dari orang-orang di sekitar kita ya Kak, tapi kita membiasakan menyelamatkan anak kita sendiri, gitu kan? Menyelamatkan dari nanti pada saat besar mereka akan tahu sendiri apakah itu makanan yang sehat seperti apa. Bergaul yang sehat itu bagaimana, menjaga tutur kata, menjaga tingkah laku, mungkin itu dulu kita tiap hari kita berikan kepada anak. Pelayanan, penyambutan kita, kemudian rasa kasih sayang kita, empati kita juga bisa, walaupun di sini tidak ada jajan, tapi kan anak-anak bisa berbagi dengan apa yang mereka punya, itu ada. Dan untuk program-program lainnya, nuansa Islami itu kegiatan yang memang ibadah yang memang kita pimpin atau kita di bawah pengawasan orang dewasa ya, dari doa harian, surah-surah pendek, hadis sederhana, kemudian sholat berjamaah, sholat wajib dan sholat sunnah, dan nuansa Islami yang lainnya. Visi misinya luar biasa sekali, membuat anak-anak kita jadi berhalak mulia gitu ya. Siap. Karena memang bener nih Bunda, Iya. Kak Maya setuju banget ya, karena mereka ini adalah penerus bangsa ini nanti Iya. gitu ya. Jadi memang perlu sekali nilai-nilai itu diterapin. Nah Bunda, kalau ngomong-ngomong soal prestasi nih, apa aja nih prestasi yang udah dicapai oleh anak-anak yang ada di sini nih? Kak Maya, anak-anak kita setiap tahunnya pasti tingkah polanya macam-macam ya. Dan alhamdulillah untuk prestasi anak-anak di sini, mereka untuk fashion itu pernah menjadi juara, ada yang juara 1, juara 2 juga ada. Untuk anak-anaknya saya sudah ini di luar ingatan lagi nih. Ya, yang jelas kita untuk kegiatan anak-anak sekolah mewarnai, kemudian prestasi kemarin sholat berjamaah juga ada. Kalau untuk gurunya juga ada yang meraih prestasi. Jadi kalau di luar itu kita memang selalu support anak-anak mengikuti kegiatan, prestasi yang mereka raih itu fluktuasi aja. Kita ngelihat dari kemampuan anak juga. Jadi kita tidak memaksakan. Yang penting anak belajar mandiri, berani tampil di depan, kemudian mereka percaya diri. Karena makanya di sini pun di PAUD, mungkin Kak Maya tadi lihat ya di depan itu ada panggung pentas seni kita bilang. Jadi anak Al-Ghazali tidak ada yang tidak berani pegang mikrofon. Jadi mikrofon itu setiap hari mereka pegang. Kalau brand gym pagi, mungkin mereka membawakan lagu-lagu, bertepuk atau doa-doa sesuai dengan tema yang kita angkat karena kita tematik. Jadi itu mereka anak
Untuk panggung pentas seni itu bebas digunakan. Setiap Jumat, setiap pagi, kemudian Senin upacara bendera itu sudah anak-anak yang memimpin. Iya, wow, luar biasa sekali ya Bunda ya. Nah, sekarang Kak Maya mau nanya lagi nih, untuk program-program yang ada di kelas atau yang berbeda nih dari sekolah-sekolah lain, apa nih Bunda? Program pembeda ya, Kak Maya ya. Wah, kalau di sini kita itu besar karena orang tua, karena kepercayaan orang tua. Kita semakin besar setiap tahunnya orang tua menitipkan anak-anaknya untuk berada di PAUD Al-Ghazali. Di sini untuk tenaga pengajar tentunya kita angkat dulu mereka semua lulusan S1 PAUD. Itu pertama pembedanya. Kemudian kita ada program lain selain pelajaran tematik. Kemudian kita memang mengangkat Islami karena kita Islam terpadunya. Jadi kita ada program 12 zona pembelajaran. Dan 12 zona pembelajaran ini dengan guru zona masing-masingnya. Kemudian di sini juga ada fasilitas. Saya langsung ke fasilitas nih, Kak Maya. Iya, apa Pembeda tuh? ya. Di Kota Palangkaraya, sekolah kita satu-satunya yang memiliki kolam renang. Wow. Walaupun kolam renang di sini kita tidak mengajarkan yang benar-benar mungkin seperti ekskul berenang atau apa. Ini masuk dalam zona air. Nah, anak-anak memang kita memperkenalkan dulu kepada mereka rasa keberanian. Karena tidak semua anak yang mau berenang atau mau masuk eksplor ke dalam air itu di luar pengawasan orang tuanya. Mungkin itu pertama. Berenang kita laksanakan 1 bulan sekali karena kita kolam renang ada di sekolah. Air kita tidak menggunakan tawas, insya Allah aman untuk anak. Kemudian untuk safety pun kita ajarkan kepada anak tidak takut untuk tenggelam atau tidak takut untuk apa karena kolam renang itu setinggi dan apa namanya sesuai dengan standar mereka lah anak. Nah di sini pada saat program berenang atau zona air kita sebut, ustazahnya juga ada masuk ke dalam air dengan menggunakan pakaian berenang Islami. Nah itu biasanya kita menitik beratkan kepada anak yang lebih kecil. Tapi untuk anak-anak yang memang sudah mandiri, kita silakan kepada mereka untuk explore, main di dalam air atau mau memang menyelam segala macam. Pokoknya memang mereka bermain dengan air seharian itu. Kita bilas, kita gantikan. Bayangkan kan gimana itu repotnya Kak Maya, tapi tidak apa-apa itu menjadi daya tarik anak-anak lah. Intinya di situ mereka senang karena ada waktu diberikan untuk bermain air sepuasnya. Kemudian ada zona pasir juga. Ada zona pasir. Iya, ada zona pasir. Kita menggunakan 2 jenis pasir. Ada pasir sintetik dan pasir yang memang pasir putih. Mereka bermain, tidak apa bermain kotor. Kita mengajarkan kepada anak kesehatannya, kemudian menjaga dirinya sendiri karena pasti kalau bermain kalau kita batasi malah anak tidak akan bisa berkembang, ya kan? Dari kotor itu banyak pelajarannya. Nah itu kita selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor dirinya. Dari jam 7 sampai jam 12 kita buat suasana sekolah ini seperti di rumah. Jadi apa yang menjadi kemampuan anak itu kita eksplor benar-benar sesuai bakat minatnya. Itu yang jelas anak-anak di sini semua berani. Insya Allah mereka berani. Keren. Oke, wow, luar biasa ternyata ya. Nah, tadi kan ada dibilang berenang nih Bunda. Nah, kalau untuk berenang sendiri ini orang tua mereka ikut mengawasi atau cuman ustazah aja nih? Dan juga selain tadi kan kegiatan dalam kelas semuanya nih, ada kegiatan di luar sekolah nggak sih? Ya Kak Maya, kalau kita berenang di awal-awal berdiri kan mungkin kita masih sedikit nih. Nah, sekarang teknis dalam berenang itu anak-anak kita pisahkan laki-laki dan perempuan. Jadi mereka biasanya kita setiap bulan selalu kasih apresiasi kepada mereka. Minggu ini anak perempuan duluan masuk nih, minggu depan atau bulan depan karena kita kan sebulan sekali. Bulan depannya anak laki-laki yang masuk. Nah, karena kita di sini tidak hanya mengajak anak eksplor di air, jadi kita mengganti dan membilas anak menggunakan sabun, kemudian ganti dengan pakaian sekolah karena mereka prakteknya baju renang itu dibawa atau dipakai dari rumah. Nah, jadi sampai di sini mereka masuk ke kolam, keluar dari kolam dicuci dan dibilas.
Dicuci dan Dibilas ini sebagai program kemitraan juga, kemudian pendidikan keluarga juga, bagaimana kita harus bertindak mungkin sama-sama anak laki-laki atau sama anak perempuan. Jadi saya memang meminta komite sekolah, jadi orang tua turut hadir dan itu saya buat jadwal. Misalnya bulan ini kelompok bermain, orang tua dari kelompok bermain, bulan selanjutnya TKA, bulan selanjutnya lagi TKB. Jadi orang tua emang benar melihat bagaimana sih ustazahnya bersentuhan dengan anak, bagaimana dalam mengajarkan kebersihan itu tadi, nah gitu untuk settingnya. Nah di sini juga untuk mengajarkan anak tidak hidup boros, kita ada program yang namanya program Gemar Menabung. Kita bekerja sama kemitraan dengan Bank Muamalat. Nah itu setiap Kamis, minggu pertama dan minggu kedua setiap bulannya, anak-anak kita wajibkan mempunyai buku tabungan. Tidak ada ustazah di sekolah yang menerima uang cash, maka tabungan pun anak-anak mengantarkan sendiri ke mobil tabungan pada saat memang ada membuka pelayanan di sekolah. Kemudian ada lagi kita program puncak tema. Nah, program puncak tema ini kita sesuai dengan kondisinya. Sudah banyak yang kita outing kelas ya Kak. Jadi kita ke instansi, kantor pos, pemadam kebakaran, kemudian bandara Cilikriwut, museum, itu kita lakukan. Karena sekarang untuk kemitraan ini trisentra yang kita laksanakan, pendidikan di sekolah, pendidikan di keluarga, dan pendidikan di lingkungan sekitar sekolah dan lingkungan sekitar rumah. Itu. Jadi kita benar-benar memberikan kepada anak pengalaman yang nyata memang mereka bersentuhan dengan kegiatan tersebut. Itu mungkin untuk kedepannya lebih menjadi referensi anak apa yang akan dia lakukan pada saat besar nanti. Itu harapan kami. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang anak-anak itu memang penting banget ternyata Bunda ya. Karena mereka memang tinggal di sekolah, di keluarga dan di lingkungan itu berpengaruh sekali gitu ya. Jadi tentunya dengan adanya PAUD Al-Ghazali ini bisa menjadi pilihan orang tua. Nah, harapannya nih Bunda, di terakhir nih obrolan kita, apa nih harapan kedepannya? Harapan kita untuk anak-anak, mereka itu menjadi pribadi yang memang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kita mungkin makanya di sini kita berharap ada juga, karena ini mungkin belum Mbak, satu untuk kelas inspirasi. Kelas inspirasi ini saya berharap orang tua yang memang tidak harus dia polisi, tidak harus dia dokter, tidak harus dia yang bekerja di balik meja. Petani pun saya maunya ada, makanya di sini juga ada nih kita tanaman hidroponik. Jadi anak-anak belajar berwirausaha, berwira swasta, tidak harus jadi pegawai negeri. Jadi apapun itu saya berharap dengan belajar di PAUD Al-Ghazali mereka menjadi anak yang berani, anak yang kompeten nantinya, bisa mewujudkan cita-citanya, dan satu mungkin pasti ini ya, mereka bisa menghargai sesama dan orang tua. Iya, itu harapan terbesar nih, karena kita kan di sini berdiri dari tahun 2013. Saya membawa nih orang tua yang ada di Kota Palangkaraya, bagi orang tua atau bunda-bunda, ayah bunda yang ingin menitipkan putra-putrinya di bawah pengasuhan ustazah-ustazah di PAUD Islam Terpadu Al-Ghazali. Ayo kita bergabung, kita besarkan dan kita berikan pendidikan kepada anak-anak ini yang sesuai, yang real dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang kita inginkan loh, ya, apa yang mereka butuhkan. Mari bergabung di PAUD Islam Terpadu Al-Ghazali Modern School Palangkaraya, Jalan Garuda 4 nomor 51. Kita sudah membuka pendaftaran dengan layanan kelompok bermain 2,5 sampai 3,5 tahun, kemudian TKA 4 tahun sampai 5 tahun, kemudian TKB-nya 5 tahun sampai 6 tahun, dan menjadi pilihan orang tua pekerja tentunya, karena kita membuka layanan dari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 12, khusus untuk hari Jumat pukul 7 sampai pukul 10.30. Ayo bergabung di Al-Ghazali